Halo semuanya, kemarin gue bikin video untuk Bro Gibran ya, untuk Gibran, di mana gue memberikan beberapa saran ya dari gue sebagai sesama anak muda. Kalau bukan anak muda ya sesama orang seumuran gitu lah ya. Gibran tuh sama gue umurnya dekat banget gitu. Dia 87 kalau nggak salah ya, gue 88 kelahirannya. Jadi gue merasa relate, merasa dekat dengan dia. Jadi gue bikin video khusus buat Gibran. Kemudian videonya cukup rame ya. Gue nggak tahu Gibran sendiri nonton apa nggak nonton ya. Jadi video ini khusus untuk Gibran gitu. Belajar dari kasus Sri Mulyani gitu ya. Hmm, di mana di situ gue memberikan beberapa pendapat gue sehubungan dengan kasus Gibran. Nggak tahu deh dia dengar apa enggak ya. Jadi intinya sih setelah gue mendengar isu ijazah SMA atau SMK Gibran yang ternyata diduga tidak sah itu, maka menurut gue udah ini udah nggak worth it gitu loh. Ini udah nggak worth it untuk diperjuangkan oleh Gibran. Jadi gue sarankan 3 way out. 3 way out untuk Gibran. Yang pertama adalah Gibran bikin deal dengan Jokowi, minta uang pensiun 100 miliar gitu ya, dengan bunga 6% per bulan, per tahun kalau dia taruh di SBN, berarti dia bisa dapat 500 juta per bulan gitu ya. Alias uang itu tidak akan habis sampai dunia kiamat. Satu deal dengan Jokowi. Yang kedua, Gibran bikin deal dengan Prabowo. Oke, gua mundur. Pak Prabowo silakan pilih siapa aja mau gantiin gua. Yang penting gua minta satu hal, yaitu proses hukum gua dihentikan. Ya, tidak usah di penjara, nggak usah diproses hukum gitu. Walaupun ini terlihat tidak adil bagi banyak orang gitu ya, tetapi gua berusaha menempatkan point of view gua di Gibran gitu loh. Kalau gua jadi Gibran, inilah yang terbaik yang akan gue lakukan gitu loh. Dan ini sesuatu yang mungkin dilakukan, masih mungkin dilakukan gitu ya. Yang ketiga adalah Gibran bikin deal dengan musuh-musuhnya, dengan si Rismon, si siapa, Roy Suryo dan kawan-kawannya. Minta dong, gugatan gue dicabut aja. Gugatan dicabut, gue mundur. Siapa Pak Pak Suban atau siapa gitu di Jakarta Pusat ya? Kan dia sudah bilang, cara damainya adalah dengan lu mundur, gitu kata Pak Suban. Kalau gitu ya udah, gue mundur, lu cabut gugatan lu, kita punya urusan selesai sampai di sini ya. Lo, gue, end, gitu ya. Jadi 3 saran gue untuk Gibran demi kebaikan semua ya, Pak Gibran ya, bukan cuma kebaikan lu atau kebaikan siapapun, kebaikan semua orang. Yang pertama deal dengan Jokowi, minta uang 100 miliar untuk pensiun. Kita asumsi ada ya, gue nggak tahu ada atau enggak. Yang kedua adalah Gibran bikin deal dengan Prabowo, lu move on, gua mundur gitu ya, dan gua tolong jangan diproses hukum. Yang ketiga adalah Gibran bikin deal dengan musuh-musuhnya, lu cabut gugatan, gua mundur. Oke. Nah, ternyata video itu ditonton oleh banyak orang ya, 100.000 orang lebih yang nonton, dan dikomentari banyak orang ya, banyak orang yang mendukung, banyak juga yang menghujat gue ya. Gara-gara gue kasih saran Gibran mundur, gue dibilang anjing, setan, iblis, bego, tolol, bangsat, babi, goblok, kentut, barisan sakit hati lah, pecundang lah, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain ya. Maka gue perlu sampaikan di video ini kepada semua orang ya, baik yang mendukung maupun tidak mendukung Gibran, bahwa pendapat dalam video ini pendapat pribadi gue, dan gue akan berusaha untuk membangun diskusi publik yang sehat ya, jangan menganjing-anjingin orang gitu. Mari kita berdiskusi yang positif gitu ya. Nah, yang pertama adalah apakah saran gue itu kepada Gibran sebuah saran yang masuk akal ataukah itu sebuah saran yang terlalu imajiner atau imajinasi? Menurut gua pribadi ya, enggak. Saran itu adalah justru saran yang paling masuk akal, itu adalah sebuah way out yang win-win solution. Gua bersimpati dan gua melihat Gibran ini ya ya terus terang ya Gibran bukan anak yang sehat ya, bukan orang yang sehat menurut gua. Ya dengan segala macam isu di luar sana bahwa dia pemakai narkoba dan sebagainya, gue tidak mau masuk ke daerah privasi dia, tetapi eh, sekarang tuh ada kesempatan, ada peluang untuk melepaskan semua beban yang ada di kepalanya Gibran ini, tetapi lepas dalam kondisi kaya raya, gitu loh. Gue tidak mengatakan Gibran itu jahat atau tidak jahat, brengsek atau enggak jahat atau enggak brengsek, biarlah itu ranah pribadi gitu ya. Tetapi dalam hidup ini kan sesuatu terjadi tuh tidak seperti yang selalu kita inginkan gitu loh. Dalam hidup ini yang terjadi adalah kadang hal yang baik terjadi, kadang hal yang buruk terjadi, kadang hal yang menyakitkan terjadi, kadang hal yang membahagiakan terjadi. Sama seperti gua, sama seperti Gibran, sama seperti lu semua, seperti kita semua ya. Jadi yang perlu dilakukan oleh Gibran adalah
Udah lupakan masa lalu, menatap ke masa depan, gitu ya. Lagi pula musuh-musuh lu itu bersedia loh, musuh-musuh Gibran itu bersedia untuk mencabut gugatan sepanjang Gibran mundur, gitu loh. Mereka tidak punya niat untuk menghantam Gibran sampai masuk penjara, gua rasa enggak ya. Dan Pak Rismon, si Pak Suban sudah mengatakan seperti itu. Beda kayak Jokowi. Kalau Jokowi memang mau diseret ke penjara, beda ya. Kalau Gibran enggak, gitu. Jadi Gibran ini punya kesempatan untuk mundur, kondisinya tepat, alasannya ada, dan dia bisa mundur dalam kondisi kaya raya, dan masih banyak hal yang bermanfaat yang bisa dia lakukan untuk dunia ini. Contohnya Gibran bisa bangun yayasan sosial, dia bisa bangun sekolahan, dia bisa keliling dunia, dia bisa menikmati hidup, dia bisa sewa suatu pulau di Hawaii sana atau dimanapun menikmati hidup dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Suatu privilege ya, suatu privilege yang tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Oh, contoh seperti gue kalau punya banyak musuh, gue mau resign nggak mudah gitu loh, walaupun bisa tetapi tidak mudah dan gue tidak bisa mundur dalam kondisi kaya raya. Kalau Gibran punya kondisi itu, dia bisa lakukan itu. Oke, jadi ini bukan imajinasi gua. Ini sesuatu yang mungkin dilakukan dan bisa dilakukan. Oke. Kemudian ada lagi orang berkomentar, perlukah Gibran dinepalkan ya? Nah, jadi banyak orang bilang nepalkan, 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 nepalkan nenek kau gitu ya. Tidak mudah teman-teman ya. Menurut gua tidak setuju dan tidak akan pernah setuju yang namanya kekerasan fisik untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak punya budaya itu ya. Kita reformasi, kemudian kemarin yang kasus Agustus kemarin, budaya kita tuh tidak menghantam pejabat secara fisik. Kita tidak punya budaya itu, dan kalau itu terjadi, itu hanya memuaskan kebencian orang-orang tertentu aja gitu loh ya. Tetapi itu tidak bermanfaat nyata bagi negara kita. Kita lihat Nepal sekarang. Setelah Menteri Keuangannya, Presiden yang ditelanjangin, dipukul-pukulin, sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah eh perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang lain, orang-orang yang sama. Maksudnya orang-orang yang sama-sama brengsek gitu ya. Nah, menurut gua tidak elok dan tidak tepat kita menepalkan Gibran atau Jokowi atau siapapun gitu loh. Kalau emang mau ribut ya kita ribut di atas ring aja, di atas ring tinju gitu ya, seperti kasusnya siapa artis-artis yang bertinju di atas ring gitu ya. Setelah dia bertinju dia berkawan lagi, berteman lagi gitu loh. Nah, begitu aja. Yang penting kita tidak boleh bertindak melawan hukum, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik melawan hukum ya. Kemudian banyak juga orang mengatakan gue ini barisan sakit hati, gue benci Gibran gitu ya. Nah, apakah gue benci Gibran? Jawabannya adalah tidak, teman-teman ya. Siapapun elu, gue orang yang seumuran dengan Gibran. Gue bersimpati dengan Gibran. Karena gue merasa hidup gue itu relate dengan si Gibran gitu ya. Jadi bukan karena gue benci dia, justru karena gue bersimpati gitu loh. Kenapa? Sudah beredar isu ya bahwa Gibran itu pemakai narkoba. Kemudian dia direhabilitasi di Singapura dan sebagainya. Intinya adalah dia adalah troublemaker dalam keluarganya. Oke, tapi ini hanya pendapat orang ya. Nah, gue mau kasih tahu, gue juga sama gitu loh. Gue juga pernah punya masa lalu yang buruk dalam hidup gue, di keluarga gue. Gue adalah salah satu anak yang paling bermasalah di keluarga gue gitu loh. Eh, dan gue merasa it's okay to be different in life gitu ya. It's okay untuk menjadi orang yang bermasalah dalam hidup ini. Bedanya adalah Gibran punya nasib yang berbeda dengan gue. Dia menjadi wakil presiden, tetapi kan masa lalu kita kan kadang-kadang akan menghantui kita ketika kita berada di dalam sebuah posisi yang tinggi, terutama posisi jabatan pemerintah, gitu loh. Jadi gua merasa relate, bukannya gue benci dengan Gibran, gue relate dengan dia gitu loh. Kalau gue jadi dia, exactly itu yang akan gue lakukan, tiga hal tersebut tadi itu ya. Dan gue rasa Gibran pun akan melakukan itu kalau dia mau mendengarkan video gue, kalau dia betul-betul diskusi dengan gue, bicara dengan gue rasa itu adalah solusi terbaik untuk Gibran. Keluar, menjadi orang kaya, menikmati hidup, dan gak usah pusing dengan urusan-urusan pemerintahan lagi, gitu ya. Kemudian banyak juga orang mengatakan, lu siapa? Emang lu lebih baik dari Gibran gitu ya? Emang lu lebih hebat dari Gibran? Lu aja jadi wapres gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah gua lebih baik dari Gibran? Seperti yang gue bilang teman-teman ya, tiap orang itu punya masanya dan setiap masa ada orangnya.
Setiap orang punya fungsi masing-masing dalam hidup ini. Ada orang yang hebat jadi mekanik bengkel, ada orang yang hebatnya jadi petani, ada orang hebatnya jadi konsultan pajak, ada orang hebatnya jadi presiden, ada orang hebatnya jadi pejabat dan sebagainya. Tiap orang punya fungsi dalam hidup ini ya. Bukan berarti gue lebih baik dari Gibran. Kalau ditanya mengenai undang-undang pajak, ya gue lebih hebat dari Gibran. Tapi kalau ditanya tentang hal yang lain, mungkin Gibran lebih hebat dari gue. Kita tidak bisa apple to apple, manusia tuh nggak bisa. Karena masing-masing orang, seperti kata Albert Einstein ya, lu nggak bisa ngajarin, apa deh, ngajarin ikan untuk manjat pohon gitu ya. Nah, karena masing-masing orang punya skill yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ini bukan masalah gue lebih baik atau lebih tidak baik dibanding Gibran. Ini masalahnya gue ingin turut membantu Gibran, turut untuk memberikan saran yang terbaik untuk Gibran. Dan saran gue itu bukan saran satir ya, bukan semata-mata gue satir atau gue mengejek Gibran, enggak. Itu betul-betul dari dalam hati gue berpikir Gibran bisa melakukan itu dan Gibran betul-betul bisa menyelamatkan diri dia dari permasalahan ini. Eh, dalam kondisi bahagia gitu loh ya, mundur dalam kondisi bahagia itu bisa dilakukan oleh Gibran gitu. Nah, kemudian ini spesifik mengenai narkoba ya. Ada yang bilang bahwa Gibran itu pengguna narkoba, kemudian dia direhabilitasi di Singapura, kemudian rehabilitasi itu dijadikan alasan supaya terlihat bagus, keren gitu ya, dia masuk sekolah gitu ya, padahal dia direhabilitasi gitu. Nah, jawaban gue adalah gue tidak pusing gitu loh. Gue tidak pusing dan tidak mempermasalahkan orang yang bilang dia pernah kena narkoba waktu SMP dan sebagainya gitu ya. eh Ya, banyak 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 hal yang nggak beres dari sekolahnya si Gibran ini kemudian diungkit-ungkit sekarang ya. Gue nggak pusing. Seperti yang gue bilang tadi ya, semua orang punya masa lalu. Lu dan gue punya masa lalu. Gue juga punya masa lalu. Masa lalu gue tidak indah-indah banget, tidak baik-baik banget. Banyak hal yang buruk, banyak hal yang bermasalah dalam hidup gue. Sama seperti Gibran. Sama seperti Gibran. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Kita manusia yang penuh dengan masalah gitu ya. Eh Namun kan dalam hidup ini kita masih bisa menerima teman-temannya. Kita masih bisa menerima hal yang terjadi dalam hidup kita. Kadang hal yang baik terjadi, kadang hal yang buruk terjadi. Kadang kita berbuat dosa, kadang kita berbuat hal yang baik. Gua nggak pusing ya. Bukan gua nggak peduli ya. Gua peduli. Bukan gua tidak peduli. Gua peduli, tetapi gua tidak memusingkan hal-hal tersebut. Eh, Gua juga tidak pusing mengenai itu benar atau nggak benar ya. Biarlah itu menjadi masalah pribadi Gibran. Biarlah itu menjadi sebuah histori hidup dalam Gibran gitu ya. Gua juga punya masa lalu dan lu semua juga punya masa lalu gitu ya. Tetapi maksud gua dalam video gua adalah bedanya gua dengan Gibran adalah gua kalau mau get out, mau mundur dari semua masalah ini, gua itu tidak punya kesempatan untuk mundur dalam kondisi kaya raya dan tidak punya kesempatan untuk mundur dalam kondisi pegang deal yang bagus gitu lah. Kata Donald Trump ya, eh, dalam hidup ini harus bikin deal gitu kan. Nah, sedangkan Gibran itu punya kesempatan. Sekarang itu adalah kondisi yang tepat. Mumpung dia lagi diobrak-abrik, lagi dijelek-jelekin, lagi dibikin drama segala macam gitu ya. Kesempatan untuk dia keluar dengan kondisi kaya raya, mempunyai deal yang bagus dengan orang-orang terbaik, dan dia bisa melepaskan diri dia dari semua masalah-masalah dan kepusingan ini gitu ya. Nah, semua kejadian ini sudah di luar kendali, sudah di luar kendali. Sekarang si Suban menggugat Gibran. Gibran disuruh datang ke kantor pajak, datang ke kantor pajak ke pengadilan. Mau nggak Gibran datang ke pengadilan? Kalaupun dia mau ngomong apa di pengadilan? Pelangak-pelongo begitu. Jadi udah tidak terkendali gitu loh. Di pengadilan dulu digugat, kemudian di departemen departemen pendidikan lagi dipermasalahkan juga itu sama si grupnya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini situasi sudah tidak terkendali, tetapi justru bagus. Justru lu punya alasan yang tepat untuk mundur gitu loh. Karena ada alasan sekarang gitu. Nah, berikutnya. Gimana kalau Jokowi tidak setuju ya? Banyak orang bilang Gibran mah mungkin mau aja mundur, tapi kalau Jokowi nggak setuju gimana? Nah, that's the point gitu loh, teman-teman. Justru video gue itu poinnya itu gitu loh. Kalau hari-hari biasa tiba-tiba Gibran minta mundur, ditempeleng sama Jokowi, bangsat lu udah ngerepotin gua, kemudian masih mau mundur gitu kan? Tetapi
Sekarang ini kondisinya sangat tepat, sangat bagus, teman-teman ya. Kondisinya sangat bagus, di mana dia sedang di-pressure, ditekan dari segala segala juru nih ya, dari keempat mata angin gitu ya. Kesempatan dia untuk bernegosiasi dengan bapaknya. Oke, tekanan lagi susah nih, lagi memuncak nih, gue mesti mundur. Kalau gue nggak mundur, yang sudah ribet makin ribet gitu ya, yang sudah kacau makin kacau. Kan Jokowi jadi mikir, oh iya ya boleh juga ya lu mundur ya. Gitu loh, maksud gua gitu loh. Justru kondisi ini menjadi kondisi yang tepat untuk dia mengajukan mundur kepada bapaknya gitu. Kemudian ada lagi orang berkomentar, kalau Gibran dimakzulkan itu kan sepaket dengan si presiden. Kan dia maju sepaket nih, presiden wakil presiden. Kalau dia dimakzulkan, maka otomatis Prabowo pun mungkin dimakzulkan. Justru itu video gue tuh, justru gue merasa itu mungkin terjadi gitu loh. Itu bisa terjadi, mungkin terjadi. Dimakzulkannya Gibran itu bisa menyeret presiden dan tentu saja Prabowo tidak senang. Oleh karena itu, saran gue adalah mundur, bukan dimakzulkan. Kalau dimakzulkan prosesnya panjang, justru lu malah nyeret-nyeret orang lain dalam masalah. Gitu loh. Masalahnya bukannya selesai dan lu mengambil resiko loh ya, mengambil resiko. Kalau dimakzulkannya lu menang sih nggak apa-apa, tapi kalau lu kalah, selain dimakzulkan lu diseret ke penjara, kan gitu. Alangkah baiknya sebelum dimakzulkan, sebelum dimulai proses yang aneh-aneh itu, si Gibran mundur, kemudian bikin deal, kemudian negara ini akan damai baik-baik saja dan Prabowo pun aman. Gitu ya. Nah, kemudian banyak juga orang mengatakan kalau nasihat gue ini dijalankan, nanti gimana nasib Jokowi gitu kan? Eh, Kalau Gibran mundur, selama ini kan Gibran menjadi bumper nih, menjadi pengawal untuk Jokowi tidak diproses hukum gitu ya. Nanti kalau Gibran mundur, nanti Jokowi dong yang diproses hukum gitu ya. Nah, jawaban gue adalah nggak usah pusing. Nggak usah pusing. Gibran punya hidup sendiri, punya keluarga sendiri, punya istri, punya anak. Biarlah Jokowi itu mengurus urusan dia sendiri. Ya, udah dewasa tuh Jokowi ya, sudah tua orangnya ya. Jadi kita mesti ingat, Gibran mesti paham ya, ketika pertama kali elu disuruh oleh Jokowi untuk masuk politik, apakah Jokowi mikirin, ini anak gua nasibnya gimana ya? Orang begini kok jadi wakil presiden ya? Tentu saja tidak kan Jokowi nggak mikir konsekuensi buruknya gitu ya. Jadi sekarang Gibran nggak usah mikirin Jokowi, nggak usah. Gibran tuh mikirin diri sendiri aja, menyelamatkan diri sendiri. Nggak usah pikirin Jokowi nanti bagaimana bagaimana, nggak usah. Tugas seorang anak adalah mengurus orang tua ketika dia sakit dan sebagainya, bukan melindungi orang tua dari proses hukum atas perbuatan diri dia sendiri. Nggak usah. Biarkan Jokowi ngurus diri dia sendiri. Itu jawaban gua mengenai masalah itu. Kemudian eh kemarin kan kita belajar dari kasusnya Sri Mulyani ya. Sekarang gue juga punya kasus gitu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang ngikutin video gue tahu, gue seorang konsultan pajak, gue melawan oknum pejabat pajak, kemudian gue dikerjain sama si oknum itu, kemudian gue melawan ya, gue tidak mau mundur, akhirnya gue dipecat. Gue dipecat oleh Ikatan Asosiasi Konsultan Pajak ya. Nah, bedanya adalah gua ngelawan, gua dikerjain, gua dipecat, kondisi gua tidak kaya raya. Gitu loh. Sedangkan Gibran itu punya kesempatan untuk cabut, untuk get out dalam kondisi kaya raya. Gitu ya, tanpa perlu dipecat. Masih panjang nih, pemecatan Gibran itu masih panjang ya. Yang namanya pemakzulan itu masih panjang banget. Nah, maksud gua kepala kan cuma satu nih, kepala lu cuma satu, ngapain lu pusing-pusing, ya ngapain pusing, udah nggak usah diurus, mundur aja, gitu. Mundur itu dengan Gibran mundur, dia akan jadi pahlawan bagi semua orang. Dia akan jadi pahlawan buat diri dia sendiri, dia akan jadi pahlawan buat pendukung dia ya, pendukung dia yang buzzer itu, dan dia bisa jadi pahlawan buat keluarga dia. Bayangkan istri dan anak-anaknya Gibran kan juga pusing ngurusin ini kan. Nah, musuh-musuh lu juga senang dan mereka akan move on tuh karena mereka akan mulai sibuk dengan perebutan kekuasaan untuk wapres yang baru. Gitu loh. Kemudian kalau saran gue ini dijalankan, apakah nanti Gibran akan kena masalah hukum, baik itu pidana maupun perdata gitu ya. Banyak orang bilang, wih enak benar Gibran mundur kemudian dapat deal, bisa bebas dari pidana perdata gitu ya. Tentu saja tidak, lu akan diseret ke penjara gitu ya. Nah, jawaban gua adalah itu mungkin terjadi. Makanya gue bilang perlu deal dengan Prabowo. Oke?
Ini kan dunia tipu-tipu nih, hukum di negara Konoha kan dunia tipu-tipu, bisa diatur gitu loh, bisa dikondisikan. Yang penting Prabowo sudah janji ya, dia tidak akan mempermasalahkan hukum elu. Itu dulu. Ya, kalau Prabowo sudah punya deal, nah kita kita kan nggak bisa memaksakan masa depan ya. Tetapi menurut gua Prabowo bukan orang yang mengkhianati janji. Oke, Prabowo adalah orang yang pegang janji. Kalau dia janji dia tidak akan mempermasalahkan hukum, dia tidak akan tangkap, maka dia akan pegang janjinya, gitu ya. Ya beda cerita kalau nanti sudah ganti presiden ya kita nggak tahu lagi ya. Nah, jadi kalau Gibran mundur, masalah hukum dia bisa deal dengan Prabowo. Dan gue juga dengar ya, gue juga dengar di videonya Rismon, Roy Suryo, si Subhan dan kawan-kawan, mereka akan legowo kalau Gibran mundur. Oke? Dan di Indonesia belum pernah ada mantan wapres yang dipenjara ya, nggak seperti di Korea. Kalau Korea kan presidennya ditangkap gitu. Dan terlebih lagi ketika presidennya Prabowo gitu ya. Prabowo adalah orang yang pegang janji, dia setia kawan gitu. Makanya gue bilang ini adalah kondisi yang tepat. Hanya sedikit orang ya, once in a million gitu ya, once in a billion deh, satu di antara 1 miliar orang yang punya kondisi yang tepat seperti ini, yang punya kesempatan untuk melakukan ini, gitu ya. Gibran bisa mundur dalam kondisi kaya raya, pegang deal untuk menyelamatkan diri dia dan keluarga dia. Ini bagus banget teman-teman ya. Jangan sampai seperti si Nepal, jangan seperti di Filipina tuh. Kan Filipina kan akhirnya diserang tuh. Sekarang si presidennya mau dipenjarain gitu ya. Dan wakilnya juga. Nah, terus ada juga nih orang yang mengatakan di komentar video gua ya, lu jangan gitu dong, biar aja Gibran masuk ke pengadilan, biar dia buktikan kalau dia tidak bersalah gitu ya. Aduh, jawaban gua gini teman-teman ya, kita sama-sama paham. Di negeri Konoha, hukum itu dunia tipu-tipu. Hukum itu hanyalah permainan. Ya, mau gimana dia bisa menang di pengadilan? Kalaupun dia bisa buktikan dia menang di pengadilan, seperti Jokowi kemarin kan, dia bisa buktikan bahkan nggak masuk pengadilan ya, di tahap polisi pun sudah dikondisikan supaya dia berhasil menang gitu ya. Tetapi lu kira Roy Suryo orang bodoh? Lu kira si Subhan orang bodoh? Tidak. Begitu lu menang di pengadilan, dia naik ke pengadilan tinggi. Naik pengadilan tinggi, dia naik ke Mahkamah Agung. Kalaupun Gibran masih menang di Mahkamah Agung, dia gugat ulang dari awal. Ini barang tidak akan selesai sampai dunia kiamat. Lah, hidup itu berharga, bos. Hidup itu berharga. Ngapain Gibran ngurusin beginian? Dia punya duit banyak. Dia punya keluarga, punya istri, punya anak. Ngapain ngurusin beginian? Aduh, kalau gua diserang kayak Gibran, gua terpaksa melawan karena kan gua tidak bisa get out. Kalau Gibran itu bisa, Gibran itu punya kesempatan itu maksud gua gitu loh. Jadi omong kosong kalau orang bilang biarlah Gibran berjuang di pengadilan sampai dia menang. Enggak bisa. Walaupun lu menguasai seluruh instrumen hukum di Indonesia ini, lu bisa kondisikan, lu bisa diatur sampai lu menang, tetap percuma. Karena orang-orang seperti Roy Suryo, orang seperti Subhan itu tidak bodoh. Mereka akan menggunakan celah hukum untuk terus mempersulit hidup lu. Gitu loh ya. Gua bukan antinya Roy Suryo ya. Gua juga tidak anti sama Pak Subhan. Tetapi maksud gua lebih baik didamaikan. Jauh-jauh lebih baik didamaikan daripada ribut di pengadilan. Nggak akan ada ujungnya, gitu ya. Jadi, semakin masalah hukum ini dikejar, bukannya semakin mempermudah Gibran, tetapi akan semakin mempersulit Gibran. Sekarang aja di sidang pengadilan negeri, Gibran disuruh hadir di mediasi. Mana ada cerita Gibran mau hadir di mediasi di sidang pengadilan negeri. Tetapi Pak Subhan tahu hukum. Pak Subhan bilang ada Per 1 tahun 2016, mediasi harus dihadiri oleh prinsipal. Mampus lu kalau gitu. Kalaupun lu hadir, lu nggak akan bisa menang lawan si Subhan. Subhan itu S2 hukum, orang jago hukum, ahli hukum. Jadi permasalahan hukum harus diselesaikan dengan mediasi dan berdamai. Itulah poin gua. Jangan ribut di pengadilan. Kalau lu ribut di pengadilan, sampai dunia kiamat nggak akan selesai. Oke, sekarang mari kita berandai-andai. Apakah Gibran punya skenario lain atau opsi lain selain opsi yang gue sampaikan? Menurut gua, opsi gua itu adalah opsi satu-satunya the best of the best, dan masih mungkin dilakukan, bukan imajinasi. Sekarang dari opsi skenario lain ya, skenario B gitu ya. Anggaplah Gibran mau melawan, maka kasus ini nggak akan selesai sampai sampai dunia kiamat, nggak akan selesai ya. Kemudian dia menang gitu ya di pengadilan.
ya sama aja, walaupun lu menang akan digugat ulang gitu loh. Nah, sedangkan Gibran itu tuh menurut gua ya punya kesempatan untuk merubah gimana gitu. Maksudnya gini ya, anggaplah kalau dia mau melawan ya. Kalau Gibran mau melawan, itu kan dia hanya bisa menang apabila pemerintah itu sudah menjadi pemerintah yang otoriter. Gitu ya. Contohnya kayak di Cina, di Rusia, itu dia bisa menang. Tetapi kan sejauh ini negara kita tuh belum otoriter. Sejauh ini negara kita tuh masih demokrasi atau setengah demokrasi gitu ya. Jadi keributan ini masih akan berlanjut. Gibran tidak punya kemampuan untuk tangkap si Subran masukin penjara, tangkap Roy Suryo masukin penjara, belum punya kemampuan itu. Negara kita belum sampai di level otoritarian seperti itu. Nah, sedangkan Roy Suryo dan kawan-kawan kan pinter ini orangnya, dia bisa masuk ke sana, berbagai macam jalur hukum bisa dia masukin ya. Sekarang kan dia tidak gugat polisi tuh. Kan kemarin si Jokowi dia lapor ke polisi. Akhirnya polisi dikondisikan menang si siapa Jokowi kayaknya. Sekarang kan tidak. Dia masuk melalui jalur no viral no justice. Dia berusaha sedikit demi sedikit mengumbar terus ke media tiap hari. Sedangkan si Suban masuk ke pengadilan negeri. Jadi ini skenario lain selain yang gua punya, itu nggak akan jalan baik-baik saja untuk Gibran. Tidak akan terjadi sesuatu yang baik untuk Gibran. Itu akan semakin mempersulit, semakin ribet, semakin kacau oleh si Gibran. Dan Gibran tentu saja akan semakin banyak keluar duit ya untuk bayar si ini, si itu, si buzzer dan lain-lain sebagainya. Jadi saran gua, solusi gua adalah solusi yang terbaik, the best of the best, win-win solution untuk semua. Oke? Jadi pada akhirnya teman-teman ya, jika skenario gua ini dijalankan, maka eh, Gibran tidak perlu membuktikan ijazahnya itu ijazah asli atau palsu, udah nggak perlu. Karena dia sudah resign, sudah mundur. Sehingga tidak akan pernah ada keputusan hukum yang menyatakan ijazah dia itu sah atau tidak sah. Sehingga tidak akan ada peluang untuk mempermasalahkan dia dan minta dia dipertanggungjawabkan di muka hukum. Ya dong, kan tidak kan dia mundur, gugatan dicabut. Tidak ada keputusan hakim yang mengatakan ijazah dia itu sah atau tidak sah. Nah, bayangkan kalau dia betul-betul ngelawan, kalau dia tidak ngikutin nasihat gua ya, maka di pengadilan dia masih buktikan loh bahwa ijazah itu sah. Aduh, mau berapa kali sidang, Gibran? Setiap kali bukti yang dihadirkan di sidang, bukti itu akan dipakai oleh musuh-musuh dia untuk menghantam balik si Gibran. Jadi, berperang di pengadilan bukan solusi yang baik untuk Gibran. It's not the way you want it to be, Gibran ya. Kalau dia menang sih nggak apa-apa. Kalau dia kalah di pengadilan, cilaka bos, masuk penjara bos. Jadi, upaya hukum tidak berpihak kepada Gibran, menurut gua ya. Nah, so at the end of the day, apa sih yang paling penting dalam hidup ini, teman-teman? Time. Waktu adalah yang paling penting dalam hidup ini. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ulang kembali. Kenapa sih kita mengorbankan waktu kita bekerja setengah mati kayak gue ini setengah mati bekerja? Ngapain sih? Karena gue butuh duit. Gibran punya waktu. Waktu ini sangat berharga dan dia punya uang. Sesuatu yang tidak banyak orang miliki. Dia bisa mengambil dua-duanya. Dia bisa menguasai waktunya sekaligus dapatin duitnya. Kalau dia nggak punya waktu, kalau dia nggak punya duit, dia terpaksa lah ya berperang di pengadilan dan sebagainya, mengorbankan waktu dia. Tetapi kondisi Gibran berbeda, bos. Kondisi Gibran, dia punya uang dan dia bisa deal untuk lepas dari permasalahan ini sehingga dia bisa menggunakan suatu sumber daya yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu waktu. Gitu Gibran ya. Saatnya lu memprioritaskan waktu lu yang berharga ini, waktu bersama keluarga, sama istri, sama anak. Sesuatu yang privilege ini tidak banyak orang miliki. Orang-orang kayak gua tidak punya privilege seperti Gibran. Gitu loh ya. Waktu, time. Berapa banyak waktu yang mau dikorbankan oleh Gibran demi untuk menjaga menjaga posisi dia sebagai wapres. It's not worth it menurut gua sih. Tidak sepadan, nggak sebanding dengan resiko yang harus dia tanggung dan kehilangan waktu yang harus dia tanggung. Nggak sepadan. Oke? Jadi kesimpulannya adalah skenario gua ini
akan baik buat semua orang. Ya, baik untuk Gibran, baik untuk musuh-musuhnya, baik untuk keluarganya, baik untuk Prabowo, dan baik untuk bangsa dan negara ini. Kita tidak mau melihat presiden kita di penjara, kita nggak mau melihat, wakil presiden ya, kita tidak mau melihat kita dinepalkan ya, kita tidak mau itu. Kita mau negara ini baik-baik saja, maju seperti seperti kata Pak Purbaya ya, kita mau negara ini maju, negara ini ekonomi pertumbuhan maju dan tidak usah ribut-ribut lagi di pengadilan, nggak usah ribut-ribut mengenai ijazah dan sebagainya. Dan semua itu hanya bisa dilakukan apabila Gibran mengikuti saran-saran gue ini. Oke, Pak Gibran, Saudara Gibran, Bro Gibran, semoga lu mendengar video gue ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.